Halo semuanya, kembali lagi di WML Channel. Terima kasih sudah selalu setia dengan kisah Nela, Randy, dan Raska. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertemuan kembali antara Raska dan Randy, di mana Randy menjadi dewa penyelamat hidup untuk Raska. Dan di video kali ini, kita masih dengan kisah masa lalu Raska yang berujung pada hutang budi yang besar. Yang penasaran kelanjutan ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, comment, and like agar kita semakin semangat membuat kontennya. Episode 17, Gusar. Melihat keadaan Raska yang tidak sadarkan diri dengan sebuah luka tembakan di kakinya, membuat Randy segera membawanya ke rumah sakit. Sedangkan polisi sudah mengamankan Leo dan para anak buahnya untuk segera diringkus. Setelah sampai di rumah sakit, Raska segera diberikan pertolongan untuk menghentikan perdarahannya, serta dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bagian kakinya. Beberapa jam kemudian, operasi Raska berjalan dengan lancar. Lelaki itu kemudian dibawa ke ruangan pemulihan untuk diberikan perawatan lanjutan. Randy yang mendengar hal itu sungguh merasa sangat lega. Tak hentinya mengucapkan syukur karena sahabatnya itu masih bisa diselamatkan. Ia kemudian bergegas menemui dokter untuk memastikan keadaan sahabatnya itu. "Dok, apa saya boleh melihat Raska di dalam?" tanya Randy. "Boleh, tapi untuk beberapa saat ke depan, pasien masih belum sadar sepenuhnya," ucap dokter. Beruntung pasien segera dibawa ke rumah sakit karena jika telat ditangani bisa menyebabkan hal yang lebih fatal untuk pasien, sambung dokter. Randy kemudian diantarkan masuk ke dalam ruangan rawat Raska dan menghampirinya di sisi tempat tidur. Ia sangat prihatin dengan musibah yang menimpa sahabatnya itu. Tak lama kemudian, Raska pun mulai tersadar dan mengerjapkan matanya. Ia menoleh ke arah seorang lelaki di sebelahnya. "Randy," ucap Raska dengan suara yang begitu lirih. Mendengar Raska memanggil namanya membuat Randy tersentak dan segera semakin mendekat ke arahnya. Beberapa saat kemudian dokter pun mengatakan bahwa keadaan Raska sudah mulai stabil. "Iya Ras," sahut Randy. "Gue lagi di mana Ren?" ucap Raska yang masih belum menyadari keadaannya. "Lu di rumah sakit. Beberapa waktu lalu lu habis dioperasi buat keluarin peluru di kaki," sahut Randy. Raska kemudian perlahan mulai teringat sedikit demi sedikit bayangan saat sebelum ia tak sadarkan diri. Ia mengingat Leo beserta anak buahnya sedang mengincarnya, hingga ia melarikan diri ke sebuah perkebunan dan terjebak di sana. Namun, akhirnya Leo pun berhasil menemukannya. Lalu saat hendak melarikan diri kembali, ia kalah cepat dengan tembakan yang diberikan oleh Leo padanya. Kemudian ia mengingat saat Leo akan menembak mati dirinya. Tiba-tiba, polisi sudah lebih dulu melumpuhkan lelaki itu bersama anak buahnya. Lalu ia menoleh ke arah lain dan melihat Randy berlari menghampirinya. "Bagaimana dengan Leo?" tanya Raska. "Lu jangan khawatir Ras, Leo dan anak buahnya sudah diamankan di kantor polisi. Dan polisi pun akan segera menangkap juga seorang germo yang lo ceritakan itu," ujar Randy yang membuat Raska dapat bernapas dengan lega. Ia menyadari bahwa keselamatannya saat ini adalah berkat pertolongan Randy. "Terima kasih Ren, lu udah nyelamatin gue. Gue sangat berhutang budi sama lu," ujar Raska. "Gak apa-apa Ras, kita ini kan sahabat, jadi memang sudah tugas kita untuk saling membantu kan," sahut Randy dengan menyungkingkan senyumnya. "Tapi apa yang lo lakukan ini benar-benar berarti buat gue. Kalau gak ada lu, mungkin aja gue udah ada di dalam liang lahat dan mati sia-sia," ujar Raska. "Ini artinya lo masih berumur panjang Raska, lo masih diberi kesempatan untuk hidup," ucap Randy membuat Raska tampak termangu. "Tapi gue ngerasa hidup gue ini gak ada artinya lagi Ren. Gue udah gak punya siapa-siapa, gue juga gak punya apa-apa yang bisa menunjang kehidupan gue di masa depan," ujar Raska dengan sorot wajahnya yang begitu sendu. "Lu gak boleh bilang gitu. Apa yang udah Tuhan kasih buat lu saat ini adalah yang terbaik. Banyak orang yang hidupnya sudah diambang kematian dan mereka masih berharap untuk hidup. Nah, lu ini kan udah dikasih kesempatan buat hidup, jadi harus lu syukuri," ujar Randy membuat Raska berkaca-kaca. Kemudian Randy kembali berkata, "Lu harus ingat satu hal Raska, Tuhan gak mungkin menghendaki sesuatu tanpa alasan. Gue yakin kesempatan hidup yang diberikan Tuhan sama lu sekarang ini pasti karena ada suatu hal yang harus lu perbaiki dalam hidup lu ini." Raska semakin tertegun dengan ucapan yang dituturkan oleh Randy. Apa yang dikatakannya memanglah benar. Ia harus mensyukuri kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan padanya, meski ia tidak tahu bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup kembali di tengah kesendiriannya. "Iya, lu benar Randy. Gue harus memperbaiki hidup gue ini. Thanks ya, lu emang sahabat terbaik gue," ucap Raska yang menyunggingkan senyumnya.
Mereka kemudian saling berbincang-bincang. Selama Raska dirawat, Randy setiap hari menemaninya hingga ia sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Tak hanya sampai di situ saja, Randy pun memberikan sebuah bantuan lain pada Raska dengan sejumlah uang untuk dipergunakan sebaik mungkin. Kesempatan itu tentu sangat membantu Raska. Ia kemudian mempunyai sebuah usaha jasa servis dan jual beli komputer serta alat elektronik lainnya. Setelah hasil usahanya berkembang, kemudian Raska membeli sebuah toko untuk tempat ia membuka cabang usahanya. Tentu saja saat itu Raska dan Randy semakin sering berkomunikasi dan juga bertemu. Randy sangat bangga dengan usaha sahabatnya yang begitu semangat membangun hidupnya menjadi lebih baik lagi. Namun, tanpa sepengetahuan Randy, sebenarnya Raska tak hanya memiliki usaha itu saja. Ia juga melakoni sebuah pekerjaan di bawah tanah dengan menjual berbagai macam senjata ilegal, obat-obatan terlarang, hingga bisnis prostitusi. Tentu ia menutupi semua itu dari Randy karena tak ingin membuat sahabatnya itu kecewa. Kehidupan Raska saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Hasil kerja kerasnya dalam bidang legal dan ilegal telah berhasil mengantarkannya menjadi orang yang sukses dan memiliki segalanya. Bisnis bawah tanahnya itu melejit hingga ke luar negeri dan tentunya selalu lolos dari jangkauan aparat negara. Meskipun awal kehidupan barunya itu diawali karena bantuan dari Randy yang berharap agar Raska bisa hidup normal dan membangun sebuah usaha yang baik, membuat Raska berjanji pada dirinya sendiri untuk dapat membalas semua jasa-jasa yang telah Randy berikan padanya suatu hari nanti dan mengabulkan apapun permintaannya itu. Masih tergambar jelas bagaimana perjalanan kisah masa lalu Raska yang begitu kelam hingga pada titik kesuksesan seperti sekarang ini. Raska kembali menatap Randy dengan tatapan yang sangat pilu. Tubuhnya sudah sangat kurus, bibirnya yang kering, dan pucat hanya berucap lirih untuk terus meyakinkan agar ia mau memenuhi harapan terakhirnya. Hatinya begitu perih melihat sahabat yang telah berjasa dalam hidupnya harus terbaring lemah tak berdaya. Ia teringat akan janjinya untuk dapat membalas budi semua kebaikan Randy padanya. Tapi ia tak menyangka jika permintaan Randy itu adalah untuk menjaga istrinya pada Raska. Lelaki itu tampak bimbang. Pasalnya Randy tidak pernah mengetahui pekerjaan hitam yang telah ia lakukan. Jika ia harus membawa Nela dalam hidupnya, maka gadis itu mau tidak mau pasti akan mengetahui siapa Raska sebenarnya. "Gue takut mengecewakan lu, Ren," ucap Raska yang begitu spontan dengan raut wajah yang begitu datar. "Gue selalu percaya sama lu, sepenuhnya gue percaya. Lu satu-satunya orang yang bisa gue andalkan untuk menjaga keluarga gue dari kejamnya papa gue sendiri," ucap Randy membuat Raska mengernyitkan dahi. "Maksud lu apa, Randy?" tanya Raska. "Nela dalam bahaya, nasibnya sama persis kayak yang pernah lu alami beberapa tahun lalu. Papa gue bekerja sama dengan seorang mucikari untuk menyeret Nela dalam bisnis kotor itu," ujar Randy membuat Raska melebarkan mata. Ia benar-benar tidak menyangka jika ayah dari sahabatnya sendiri ternyata memiliki pekerjaan yang sama dengannya. Raska menelan ludah dengan berat. Rasanya ia tidak sanggup lagi untuk berkata-kata. Situasi yang sangat membuat ia tercengang telah berhasil membungkam mulutnya rapat-rapat. "Raska," panggil Randy saat melihat sahabatnya malah termenung. Iya," saut Raska seraya mengejapkan mata. "Gue mohon, Nela dalam bahaya, Raska. Tolong jaga dia dari kejahatan papa gue. Jangan biarkan siapapun melukai dia," ucap Randy dengan sorot matanya yang penuh permohonan. "Atau kalau perlu, lebih baik kalian menikah aja. Karena dengan begitu, papa pasti akan menyerah mengejar-ngejar gadis perawan seperti Nela," sambung Randy yang kali ini membuat jantung Raska hampir mau melompat. Apa? Itu nggak mungkin, Ren. Dia gadis yang lo cintai, begitu juga sebaliknya. Lo nggak bisa sembarangan membuat keputusan kayak gini," saut Raska. "Tapi ini satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan Nela dari kejahatan orang-orangnya papa, Raska. Gue ikhlas banget kalau lo mau membantu gue dengan cara ini," ujar Randy membuat Raska semakin gusar.